Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ibu En Ainia, guru sejarah SMA Negeri 1 Dabaga. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang asal usul nenek moyang bangsa Indonesia yang merupakan materi sejarah Indonesia di kelas 10. Baiklah, langsung saja. Sebelum kita mengetahui asal usul nenek moyang bangsa Indonesia, kita langkah baiknya mengetahui tentang proses perkembangan bumi. Bumi berkembang melalui 4 zaman, yaitu zaman Arkaikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Nah, di zaman Arkaikum ini bumi diperkirakan masih sangat panas. Kemudian di zaman Paleozoikum baru mulai ada makhluk hidup pada satu. Di zaman Mesozoikum makhluk hidup lainnya mulai ada seperti amfibi, kemudian sampai reptil yang berukuran besar yang kita kenal dengan dinosaurus. Kemudian terakhir masuk Neozoikum. Ini, nah disinilah diperkirakan manusia mulai ada di zaman Holosen, yang kita kenal sebagai Homo sapiens, yang ciri-cirinya seperti manusia di zaman sekarang. Oke, kemudian untuk mengetahui terbentuknya Kepulauan Indonesia, kita semua bisa mempelajari proses yang dikenal dengan nama paparan Sunda dan juga dengan paparan Sahul yang menentukan bagian Indonesia Barat dengan bagian Indonesia Timur. Ini juga akan berpengaruh pada jenis manusia purba yang bisa kita lihat, di mana di wilayah Indonesia ditemukan beberapa jenis manusia purba yang dikenal dengan jenis Meganthropus, Pithecanthropus, dan jenis Homo. Nah, jenis Meganthropus paleojapanicus ini diperkirakan adalah merupakan manusia raksasa yang tertua yang ada di Pulau Jawa. Di sini kita bisa lihat ciri-cirinya, ya, yang jelas memiliki ukurannya sangat besar. Kemudian manusia jenis ini diperkirakan pemakan jenis tumbuhan. Nah, penemu manusia ini adalah Volkonismo pada tahun 1936 di Desa Sangiran. Berikutnya Pithecanthropus. Pithecanthropus dikenal sebagai manusia kera yang berjalan tegak. Kita bisa lihat di sini ciri-cirinya, badannya tegap, kemudian tinggi badannya paling tinggi sampai 180 cm, memiliki tulang tengkorak yang tebal dan lain-lain. Nah, penemunya adalah Eugen Dubois pada tahun 1891 di Desa Trinil. Nah, yang terakhir jenis Homo dengan ciri-ciri badannya lebih pendek dari jenis manusia yang tadi. Kemudian volume otaknya juga lebih besar, karena di sini nanti yang membedakan antara manusia yang sebelumnya dengan jenis Homo ini. Semakin besar volume otaknya diperkirakan manusia semakin pintar atau semakin sudah berpikir. Kemudian jenis manusia ini memiliki ciri-ciri yang mirip dengan ras Mongoloid dan Australopithecus kalau kita lihat dari ciri-cirinya. Penemunya adalah Terhar dan Alfred. Nah, itu dari sudut manusia purba. Sedangkan kita bisa lihat asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia dari ras yang lain yang datang dari daerah lain, yaitu ada yang dari Yunan yang kita kenal nanti dengan istilah Proto Melayu dan Detro Melayu, dan juga dari ras Melanisoid. Nah, yang dimaksud dengan Proto Melayu adalah Melayu tua yang diperkirakan datangnya ke Kepulauan Indonesia itu antara kurang lebih 2500 sebelum Masehi, di mana memiliki peradaban yang sudah maju. Anak-anakku sekalian bisa lihat di sini ciri-cirinya, ya. Nah, kalau tempat tinggalnya diperkirakan ras ini rata-rata menempati wilayah Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Sulawesi, yang nantinya diperkirakan membentuk suku Batak, Dayak, Toraja, Alas, dan Gayo. Kemudian nah ini peta persebaran Proto Melayu dan Detro Melayu. Garis merah ini menunjukkan persebaran Proto Melayu, sedangkan garis yang hitam ini menunjukkan persebaran Detro Melayu. Kemudian kalau ras Melayu muda atau Detro Melayu diperkirakan datangnya ke Indonesia itu sekitar 300 sebelum Masehi, dan tentunya lebih maju dari Proto Melayu karena di sini nanti mereka membawa budaya Dongson atau budaya logam, ya.
Dan ini diperkirakan juga nanti yang akan membentuk suku seperti suku Jawa, suku Sunda di Indonesia. Banyak ditemui daerah Malaka, Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur. Jadi hampir seluruh meliputi wilayah Indonesia ya, kecuali ras Papua. Nah, yang terakhir ada ras Melanosoid yang notabene kita kenal sebagai orang-orang Papua. Ini peta persebarannya dan ini ciri-cirinya ya. Ras Melanosoid ini lebih banyak menempati daerah Papua Barat, Ambon, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Kedatangannya ke Nusantara kurang lebih 70.000 sebelum Masehi. Demikiannya yang bisa Ibu sampaikan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.